Beberapa bulan belakangan ini anak saya sedang berlatih untuk bisa makan sendiri. Saya dan mamanya selalu mengajarinya terutama pada saat anak kami sedang makan. Bagaimana cara memegang sendok, cara mengambil makanan dengan menggunakan sendok, hingga bagaimana cara memasukkan makanan tersebut ke dalam mulut agar tidak tumpah. Masuk 2 sendok ke dalam mulut, jatuh 7 sendok ke lantai. Masuk 3 sendok ke dalam mulut, jatuh 6 sendok di lantai. Lebih banyak yang jatuh daripada yang masuk ke dalam mulutnya. Dan tentunya pastinya tempat di mana dia duduk menjadi kotor karena tumpahan makanan di sana dan di sini. Lalu melihat apa yang terjadi, apa yang saya katakan kepada anak saya. Cukup ya nak, orang tuamu sudah capek ngajarimu makan. Setiap kamu selesai makan, kami harus membersihkannya. Tentu tidak demikian bukan? Sebagai orang tua, kita tetap melatihnya dengan kesabaran. Dan sebagai orang tua melihatnya adanya sebuah niatan yang sungguh-sungguh dari anak untuk bisa memasukkan makanan ke dalam mulut dan menggunakan sendok di tangannya dengan benar. Demikian dengan kehidupan kerohanian kita. Saat kita melatih tubuh ini di dalam melakukan kedisiplinan rohani. Meskipun kita sering jatuh, gagal, dan kadangkala kita menyerah, apakah Allah kita berkata, sudah ya nak, aku capek, sekarang kamu gak usah jadi anakku lagi. Tetapi Allah selalu berkata kepada kita semua, ayo nak, kamu pasti bisa. Inilah anugerah Tuhan. Meskipun kita berhasil ataupun kita gagal dalam menjalankan disiplin rohani, kita tetap anak Allah. Kalau demikian, kita tidak usah melakukan disiplin rohani dong Pak. Karena saat kita tidak melakukannya pun kita tetap sebagai anak Allah. Itu adalah pemahaman yang salah. Tentu sebagai orang tua kita akan bahagia dan senang bila melihat niat dan usaha dari anak yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Demikian dari sisi seorang anak. Seorang anak yang mengasihi orang tuanya pasti dia berjuang untuk mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Hari ini, meskipun anak saya belum melakukannya dengan sempurna, tetapi kesungguhan hasilnya telah menghasilkan. Lebih banyak yang masuk daripada yang jatuh. Inilah yang membuat kami bahagia. Bagaimana dengan kedisiplinan rohani kita? Mari kita sharekan bersama-sama di dalam kelompok kontak kita. Dan bagi Anda yang belum bergabung dengan kontak, Anda bisa menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan lokasi dan jadwal yang terdekat dengan tempat tinggal Anda, atau DM Instagram kami di mdc.surabaya. Orang yang melakukan kedisiplinan rohani akan mengalami bahwa kuasa dan anugerah Allah bekerja dengan berkuasa untuk menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Seperti yang Tuhan inginkan sebagai Bapa dan kita anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita join kontak.